Kita juga tukeran nomor telepon sama Pak Wawan di sini. Dengan tujuan nanti kalau Pak Wawan dapat informasi tentang Pak Dodi, tolong kabarin kita ya. Kita akan langsung muncul ke sana. Iya kan? Nanti biar tim coba cross check dulu Ibu ke sana. Iya, Mas. Ya? Iya. Pak, ada nomor teleponnya. Saya minta nomor teleponnya bisa? Nomor teleponnya nanti biar tim saya minta Tolong ya, Wan, ya. nomor teleponnya, Wan. Ya, nanti kalau dapat informasi tentang kakaknya hubungin kita, Pak ya. Kabarin Mbak ya, Wan, kalau ada apa-apa. Bapak selama ini belum ketemu ya sama kakaknya, belum? Itu terakhir yang minjem uang itu. Cuman itu kapan itu, Pak? Sebulan. Berarti dia masih ada di Jakarta berarti. Dia nggak ngomong tinggal sama siapa? Enggak. Berarti keadaannya masih sehat-sehat aja kan berarti. Tinggal di mana dia nggak ngomong? Jadi Ibu kalau gitu kita coba cross check ke rumahnya Pak Jaka deh. Iya. Iya. Kita jagain Pak ya. Ya udah, Bapak terima Wan, kasih Mbak Pak. pamit dulu ya, Pak, Wan. makasih banyak Pak ya. Minta tolong dijagain kakak saya ya. Iya, insyaallah. Iya, Wan. Tim akan coba cross check dulu ke daerah tempat dari Pak Jaka. Karena Pak Jaka ini ternyata anak buahnya banyak. Jadi gini, tadi kan dapat informasi kalau Pak Jaka itu orangnya banyak anak buahnya. Iya, Mas. Ya takutnya nanti terjadi hal yang nggak diinginkan. Mungkin sebelum ke sana biar tim cross check dulu. Iya, biar tim cross check dulu keadaannya aman atau enggak. Tapi Pak Jaka itu sangat berbahaya, Mas. Kita harus hati-hati. Banyak anak buahnya, Mas. Ya nanti biar tim coba cross check ke sana alamatnya ya. Ya. Iya, Mas. Kalau begitu sekarang kita mau kemana ini? Kita jemput ini aja dulu ya, Mas ya. Jemput Winnie ya, Mas. Jemput Winnie ya, takut kenapa-napa, Mbak. Saya khawatir. Oh gitu. Sebenarnya anak ibu diajak aja nggak ada masalah loh. Iya lebih, insya Allah sih lebih apa-apa ya, aman. Mas, ya? Nggak apa-apa. Kalau ngikut kita kan. Nggak Iya. apa-apa ya, Mbak ya. Diajak aja ya. Ya udah kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Aja deh, ya. Ya langsung ya. Ya. Ikut Winnie aja yuk. Feeling seorang ibu beda ya. Kita nggak pernah tahu feelingnya seperti apa. Akhirnya dijemput anaknya Winnie di tempat rumah kawannya. Jadi sebelah mana itu rumahnya? Kanan apa kiri? Ntar depan belok kanan, Mbak. Sebelah kanan ya. Kan belok kanan sini. Iya, depan. Tempat itu Bu ya. Iya, Mas. Loh, itu ngapain teriak Itu cewek itu? Pia itu, Mas, itu temannya Winnie, Mas. Itu Pia. Iya, Pia, temannya Winnie. Itu dia kenapa lari-lari, Mas? Ada apa, Mas? Kenapa dia lari-lari gitu, Mas? Coba lihat Ibu kenapa, ada apa itu Bu? Iya, ada apa, Pia? Ada di bawah. Ya Allah, Ada sebuah mobil warna silver nyulik Winnie, naik mobil itu Winnie dimasukkan paksa dan kawannya nih ngejar-ngejar. Ada kejar dong. Aduh, gimana nih? Hah? Apa mana ini Albar menjogolnya? Aduh, apa nih? Jangan. Tolong Mas. Siapa yang bawa, Bro? Dua orang preman gitu aku juga tolong ya. Dipaksa diambil. Ya. Aku kira tadi itu tante. Kenapa bisa begitu ya? Gue langsung bilang sama tim, coba kejar. Pokoknya harus dapat mobil itu di mana dia pergi. Mas, ini gimana? Ini sebenarnya gimana sih ceritanya gimana? Aku lagi tunggu tante di sini kan. Terus ada mobil datang dikira aku tante itu langsung ditarik ke dalam mobil. Oh, berarti dia ini ngikutin loh, buntutin loh. Sampai tahu loh. Iya bisa tahu tempat ini loh. Nggak tahu. Sampai akhirnya nggak lama kemudian ada telepon masuk. Ini, Mbak. Ini telepon, Mas. Hah? Angkat. Halo, Winnie siapa? Jaka, kamu yang udah nyulik Winnie. Jaka, kamu jahat banget, Jaka, anakku jangan diapa-apain, Jaka. Dia kebingungan, dia panik di situ. Dia ancam dia berkali-kali dan dia bilang iya pak saya akan bayar. Ya udah, nanti saya ke sana. Astagfirullahaladzim. Ini berarti bener Jaka yang main di Bekasi Timur. Dia minta uangnya. Barusan si dia gangguan jejak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti anaknya juga nggak ada? Nggak ada. Di bawah mereka? Iya. Ya udah ibu dapat alamatnya kan? Ya. Alamatnya jauh Makasih, Navia, ya. Apa? Kasih tau tim ya, kita langsung ke sana aja. Iya, Nak. Ya, kasih tau tim ya. Yuk Mbak, makasih ya. Yuk kita langsung ke sana. Yuk. Gue bilang sama tim, ayo kita siapkan tim kita untuk menyelamatkan ya anaknya ibu Nani ini. Kita langsung ke sana.
di sana kita ngelihat ya, memang banyak preman di tempat itu. Di tempat rongsokan mobil ada preman di situ nungguin kita semuanya, dan waktu kita samperin ada yang namanya Pak Jaka di situ. Kita tanya baik-baik, ada masalah apa ini? Kenapa tiba-tiba kok main culik seperti itu? Ini udah pidana ini. Ini udah melanggar hukum. Dia malah ketawa. Saya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Sedang dugaannya. Mana ibunya nih? Mana anak saya, Pak? Tunggu dulu. Kata penjaga, jahat sekali. Tunggu dulu. Dia nggak peduli dengan hukum yang berlaku. Dia bilang saya pengen mencari di mana Bapak Dodi. Saya bikin perhitungan sama Pak Dodi. Pak Dodi ini sudah merugikan saya. Pak Dodi ini sudah menjolimin saya katanya. Penjaga apa jahat sekali jadi orang? Mana anak saya? Saya bukan orang jahat. Suami ibu yang jahat. Jahat apa suami saya, Pak? Uang saya dibawa kabur. 50 juta. Bapak Bapak bukan anak orang. Dengar. Ya. Tapi ini istrinya. Saya nggak mau tahu. Gimana Pak, Winnie? itu urusan suaminya, nggak ada hubungannya sama dia. Ini suaminya udah nggak pernah pulang selama 1 tahun, Pak. Kita juga nyari suaminya. Itu urusan situ. Ini urusan saya yang lagi. Tolong Pak Jaka, tolong anak saya kembaliin Pak Jaka. Anak saya nggak salah apa-apa, Pak. Tapi pastikan mana uang tebusannya. Dia sama suaminya. Enak aja. Saya janji, Pak. Nanti akan saya bayar uang Pak. Tapi kembalikan dulu anak saya. Baik, baik. Kalau begitu, Ditunjukkan di mana Winnie disekap di situ. Dan kita ngelihat dari jauh ada Winnie di sana. Buru-buru tim langsung berusaha untuk nolongin Winnie di situ. Kita ribut sama anak buahnya Pak Jaka di situ. Winnie, Winnie, anak Bapak, Winnie, ya. Gue incer yang namanya Pak Jaka ini karena gue yakin begitu gue tangkap dia pasti nggak berkutik di situ. Gue kejar dia, gue diadang-adangin sama anak buahnya. Semuanya anak buahnya melindungi dia di situ. Ngapain lu, teh? Ngapain? Pak, ngapain? Ngapain? Ngapain lu, hah? Ustaz apa lu? Ngapain nih, hah? Akhirnya, pas gue berusaha untuk nangkep Pak Jaka di situ, tiba-tiba Winnie ini dilepas begitu saja sama preman-preman itu. Mereka kemudian lari tunggang langgang menghindar berantem sama kita dan nggak tahu kemana. Kemana? Saya mau apa-apa. Hah? Saya mau apa-apa, Nak. Enggak. Kamu apa-apa, Nak. Kamu apa-apa, saya. Kamu diapain sama mereka, Nak. Saya apa-apa. Kenapa dia kabur coba? Padahal dia kan lebih banyak daripada kita. Dan tadi ini pas aku tarik dilepas gitu aja. Kenapa ini? Ada apa ini? Kenapa Winnie dilepas begitu saja? Ini gue yakin banget pasti mereka bisa ngebawa Winnie untuk pergi ataupun diculik lagi. Ternyata dapat informasi Ibu Nani ini sudah ngebayar hutang suaminya sebesar 50 juta. Ya aneh Kok tuh. bisa ya? Tadi enggak, dia tadi ngeliat handphone udah aman-aman terus nyuruh semua anak Iya, buahnya. soalnya tadi pas aku narik dia dipasrahin gitu aja, dibolehin, kayak dilepasin. Pertama tadi susah banget narik dia ya kan? Kan kamu dilepasin gitu aja kan? Saya sudah transfer, Pak. Saya sudah transfer ke Pak Jaka. nggak bisa gitu dong. Harusnya ibu bisa ngomong dulu ke kita. Maaf, Mas, saya nggak Maksudnya? mau. Ibu udah, Dan ibu udah. dulu pada kenapa-napa, Mas, saya nggak mau, Mas. Tadi kita Maksudnya, bisa aja. kalau bayar pun ibu kan harus ada hitam di atas putih, nggak asal transfer Iya. begitu. Saya panik banget, Mas, saya panik. Soalnya dia handphone sudah ngancam-ngancam kami terus, Mbak. Jadi kami udah nggak bisa ngomong. Ya Allah. Ini masih shock banget, kondisinya depresi, ibunya juga pusing. Lihat kondisinya seperti itu, akhirnya kita break pencarian.
Iya, kasih. Pulang aja ya Mas ya. Jangan tinggalin anak saya. Iya, Ibu. Iya. Yuk, Tim, kita balik dulu yuk. Iya. Berapa hari kemudian, ya, tim kita akhirnya ditelepon sama yang namanya Wawan. Wawan ini cerita kalau dia punya informasi di mana keberadaan kakaknya. Karena kita dapat kabar dari tim, rumahnya Pak Dodi sudah ditemukan, Ibu. Ya. Iya. Yang ngasih tahu adalah adik iparnya. Iya, Wawan. Iya, itu. Udah. Oh, ini Joko mana ya? Tadi katanya mau datang ke sini ngasih alamat. Alwan, ini coba. Mana Sob? Alamatnya ada? Di mana alamat? Itu dia tinggal di Komplek 5, di perumahan Komplek 5, daerah Pondok Labu. Kompleknya Pondok Labu ya? Iya, ini kan gua duluan ke sana, nanti kalau memang udah fix semuanya, Kabarin ya. gua share tadi. Ya. Iya. Oke, duluan ya. Nanti langsung ya. Arif ya. Kemudian kita menuju ke sana, ke tempat rumahnya Pak Dodi. Pas mau deket rumahnya Pak Dodi, tiba-tiba Perasaannya mau ke rumah ayah. Kasihan. senyumnya, Bu, senyumnya juga. Bang. Ini maksudnya apa ini? Hah? Abang cari siapa? Cari siapa, Bang? Hah? Mau ngapain, Bang? Ngapain nyuruh-nyuruh kita turun? Hah? Pak Dodi? Nggak ada namanya Pak Dodi di sini, nggak ada namanya Pak Dodi di sini. Maksudnya apa ini? Tujuannya apa ini ya? Siapa lagi mereka ini? Gue ngeliat dari kaca, mereka ini tampaknya preman semuanya. Jangan-jangan anak buahnya Pak Jaka. Mau cari masalah apa lagi nih Pak Jaka ini? Kesel dong kita semuanya di sini. Hah? Utang apa lagi? Pak Dodi mana Pak Dodi? Hah? Pak Dodi bayar utang mana? Nggak ada utang, Pak Dodi nggak ada Pak utang. Dodi di sini. Udah kita mau jalan Hah? ya, Mas ya. Udah ya, Mas ya. Nggak ada ya Lu sini ya. istrinya kan? Tangan dimasukin nuding ibu. Nani di situ. Ayo keluar lu. Gue butuh lu di sini. Lu harus bayar hutang-hutangnya. Akhirnya gue keluar dari mobil di situ. Kita berapa Lu Dodi? yang utang nomor 2. Siapa bos lu? Bos lu siapa? Jangan lagi. Bos lu siapa? Bos lu siapa? Siapa bos lu? Siapa bos lu? Siapa? Jangan Joko lagi. Udah dibayar. Siapa? Hah? Ini siapa? Halo, Mas. Mas utang apa, Mas? Jaka lagi yang nyuruh lu, ha? Lu yang nyuruh Jaka? Hah? Siapa yang nyuruh? Siapa? Telepon Jaka sekarang. Ha? Gua kerja bukan. Siapa yang nyuruh? Jaka bukan? Kalian jangan ada-ada ya. Jangan ada kalian ya. Mereka berhasil kita lemahkan dan mereka lari tunggang langgang di situ. Barangan aja ya. Akhirnya kita berusaha ngubungin Pak Jaka di situ. Telepon Jaka. Jaka deh. Udah dibayar loh badan ibu. Ibu gimana sih ibu ini? Kan ini kan dimainkan lagi kan, Bu? Halo, Pak Jaka. Gimana sih? Saya kan udah beresin semua utang-utang suami saya. Kenapa Pak Jaka ngirim orang-orang lagi ke sini? Jadi siapa dong? Kalau bukan anak buah Bapak? Gimana nih, Mas? Kenapa Bu katanya Bu? Dia nggak ngaku? Dia nggak ngirim anak buah, Mas. Terus siapa itu yang ngirim? Dia bukan Pak Jaka. Dia bilang katanya suami saya punya utang yang lain. Astagfirullahaladzim. Berarti utangnya banyak dong ibu. Ya utangnya di mana-mana dong ibu. Ini suami ibu lagi kenapa ya? Ngerti saya nih suami. Udah sekarang gini aja Bu, kita harus ketemu sama suami ibu deh Dia sekalian. harus tetap di tempat alamat yang dikasih tadi deh. Ya. Langsung aja ibu. Ya, alamat, yuk. Dan kemudian sampai di sebuah rumah, Joko bilang, itu rumahnya Man. Kita udah cross check sama tetangga, itu rumahnya Pak Dodi. Pak, ini Rani, Pak. Pak. Ibu Nani
Nani begitu ketemu sama suaminya, dipeluk itu suaminya. Ditanyain sama Ibu Nani, kemana Mas selama ini? Kenapa setahun gak ngasih kabar Mas? Ada masalah apa Mas? Apa saya salah Mas? Apa saya selama ini gak bisa bantuin kamu Mas? Kenapa Mas? Tolong jelaskan Mas. Iya. Jadi papa tidak mau menyebabkan kalian. Biar urusan papa yang pasti. Papa tidak akan menyebabkan kalian. Kalau papa ada masalah Pak di luar, bilang sama mama Pak, biar kita bicarakan baik-baik Pak. Nggak gini caranya Pak. Pulang Pak. Papa. Ya Ma, sabar ya Ma. Papa lihat. Papa takut. Lihat Pak, tangan mama ini sampai begini Pak. Tangan mama sampai seperti ini karena apa Pak? Karena utang Papa. Di mana kamu ini kejar-kejar orang Pak. Sampai anak Papa ini diculik Pak. Papa salah, minta maaf. Biar ini urusan papa. Papa semua selesaikan ya. Tapi nggak gini caranya Pak. Iya, Ma. Ya udah Ma. Pak, Papa janji ya Pak. Papa kita pulang ke rumah ya Pak ya. Pak ya. Uangnya taruh mana Mas? Asal perempuan. Yeni, kamu jangan pergi. Yeni, sini kamu. Sini kamu. Pak, maksudnya apa ini Pak? Maksudnya apa nih Pak? Mama nggak ngerti. Oh iya nih ada di sini Pak. Ibu Nani ngeliat itu langsung dia shock. Dia kaget, dia nggak nyangka ternyata di belakang dia suaminya selingkuh. Di dalam rumah suaminya itu ada seorang perempuan yang nggak lain adalah tetangganya sendiri. Papa tolong jelasin Pak sama Mama Pak. Maksudnya apa ini Pak? Apa? Jangan-jangan Papa udah nikah sama cewek ini ya? Suaminya digeret, ditarik di situ. Apa yang kamu lakukan sama perempuan ini? Apa yang kamu lakukan? Hah? Hah? Sama Yeni? Hah? Jawab Pak, jawab! Masuk! Mama gak percayakan sama aku. Aku udah bilang kalau tante ini tuh bener-bener tante yang gak benar Pak. Kamu ya. Kuat kamu. Kuat kamu kuat. Samperin itu perempuan itu sama Ibu Nani. Dikasih tahu dasar kamu itu suami saya, kamu rebut juga. Jangan sentuh anak saya. Pergi kamu. Pergi. Saya nggak mau lihat muka kamu ya. Tiga rambut berdongkak kamu ya. Kamu. Kenapa Bapak aku ini sama Mama? Kenapa Bapak aku pergi? Kenapa kayak gini Pak? Papa kamu sudah meninggalkan kita, Nak. Papa memang benar-benar jahat, Papa ya. Papa gak punya hati. Papa tega sama Mama, sama anak Papa sendiri. Mama ikhlas, Pak. Mama ditagih hutang, Pak, sampai puluhan juta buat urusan Papa. Tapi Mama gak ikhlas kalau Papa sampai nikah lagi sama Yeni, Pak.
Ya, astagfirullahaladzim. Istri udah berusaha menolong suaminya dengan bayar hutang, dengan merawat anaknya, dengan mendoakan suaminya setiap malam, tapi ternyata apa? Doa pengorbanan istrinya selama ini merawat anaknya dibalas dengan air tuba. Untuk bilang ya, coba menyesal itu seorang suami seperti itu, punya istri yang baik, punya istri yang peduli sama keluarga, tapi ternyata dia sia-siakan begitu saja. Untuk bilang calik pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, atau kita akan menyesal nanti di kemudian hari.